Sampurasun Palawargi. Di episode kali ini, Yumal TV akan membahas sejarah penyebaran Islam di Tanah Sunda. Berikut sejarahnya. Penyebaran Islam di Tanah Sunda merupakan proses panjang yang berlangsung secara damai dan bertahap sejak abad ke-14 M. Masuknya Islam ke wilayah Sunda tidak melalui penaklukan, melainkan melalui jalur perdagangan, dakwah, pendidikan, dan hubungan sosial. Letak geografis: Jawa Barat yang strategis di jalur perdagangan internasional menjadikan wilayah pesisir utara seperti Cirebon, Banten, dan Karawang sebagai pintu awal masuknya Islam. Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat, memperkenalkan ajaran Islam melalui teladan akhlak dan muamalah yang baik. Salah satu tokoh penting dalam awal Islamisasi di Sunda adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro, seorang ulama dari Champa yang berdakwah. Di Karawang pada abad ke-15, ia mendirikan pesantren dan mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat lokal, termasuk kalangan bangsawan. Dakwah Syekh Kuro membuka jalan bagi berkembangnya Islam di wilayah pedalaman Sunda. Peran pesantren sebagai pusat pendidikan Islam menjadi sarana penting dalam menyebarkan ajaran Islam secara berkelanjutan. Proses penyebaran Islam semakin pesat dengan hadirnya Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berperan besar dalam Islamisasi wilayah Cirebon dan sekitarnya. Ia tidak hanya berdakwah, tetapi juga membangun kekuatan politik dengan mendirikan Kesultanan Cirebon yang kemudian menjadi pusat dakwah dan kebudayaan Islam di Tanah Sunda melalui pendekatan budaya, seni, adat istiadat, dan bahasa Sunda. Ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Selain Cirebon, berdirinya Kesultanan Banten pada abad ke-16 turut mempercepat penyebaran Islam di wilayah barat Sunda. Kesultanan ini berkembang menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan Islam yang berpengaruh. Runtuhnya kerajaan Pajajaran menandai berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dan semakin menguatnya Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Sunda. Keberhasilan penyebaran Islam di tanah Sunda tidak lepas dari metode dakwah yang bijaksana dan adaptif. Nilai-nilai Islam disampaikan dengan menghormati tradisi lokal, sehingga terjadi akulturasi budaya tanpa menghilangkan jati diri Sunda. Hingga kini, Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Sunda. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampurasun, Jabar Istimewa.